ini si A nih, dia berhasil, sukses dan lain-lain. Itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun Iya. lalu, lu baru masuk sekarang terakhir, lu telat kena deh lu skema Ponzi yang terakhir Itu. Ini nggak haram nih. Ini MUI saya sudah mengeluarkan. Bisa menjadi haram kalau lu nggak ngerti. Lalu judi itu jadinya tuh. Iya, itu sedikit sih pakai fundamentalnya. Lebih banyaknya lu pakai grafik. Jadi lu baca pergerakan harganya, lu baca candle-nya, ini artinya Ya, apa, candlestick. terus pergerakannya Doji Star lagi. gitu. UKM kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Kembali lagi ke Podcast Suri. Podcast Suri adalah podcast yang membahas tentang mindset, kewirausahaan, manajemen, bisnis, dan persoalan lainnya dari kacamata pelaku UKM atau dari milenial. Kita akan balik lagi pada hari ini, salah satu topik kesukaan saya, yaitu ngomongin uang. Kemarin kita sudah berbicara dengan financial planner, cuma saya dapat masukan, Will, gue pengen mulai nih. Gue pengen mulai bagaimana caranya memulai investasi dan dasar-dasarnya gimana sih kalau buat pemula. Kalau benar-benar kita nggak tahu, kita mau mulai investasi. Nah, hari ini saya kedatangan narasumber yang spesial. Dia adalah Business Development dari Mega Capital Sekuritas, Berinda Sandra. Apa kabar, Sandra? Halo William, kabar dahsyat. Dahsyat, oke. Apanya nih? Ya gitu-gitulah. Sering hujan ya belakangan ya? Iya benar. Musimnya lagi inilah, mesti hati-hati juga. Lagi musim DBD juga. Iya sih, mulai kayak gitu. San, gue mau bahas soal investasi nih sama lo. Ya. Lu sekarang adalah business development di Mega Capital Sekuritas ya? Iya, betul. Nah, itu bisa diterangkan dulu itu bergerak di bidang apa atau seperti apa? Oke, kalau Mega Capital Sekuritas itu bergerak di bidang pasar modal. Jadi intinya orang-orang tuh yang mau bertransaksi saham itu tuh harus buka akunnya melalui kita. Bukan Mega ya, maksudnya melalui sekuritas begitu. Dan di pasar modal tuh produknya banyak, nggak cuma saham aja. Ada reksadana, ada obligasi, dan ada juga nanti perencanaan keuangan. Kurang lebih seperti itu sih, Will. Kayak ini RDN, rekening dana nasabah. Ya, betul. Benar. Oh, oke. Jadi intinya yang berhubungan dengan pasar modal tadi produknya juga banyak ya. Ya. Nah, kita akan ngomongin step by step soal investasi nih, San. Ya. Kita akan bahas dari yang pemula banget. Jadi sebenarnya investasi itu pengertian gampangnya gimana sih, San? Investasi itu kata lainnya berarti kan kita nanam modal gitu kan. Kita nanam uang kita, harta kita di suatu instrumen. Mau barang, atau misalnya surat berharga gitu kan, atau sesuatu apalah yang bisa ke depannya itu menghasilkan return yang lebih tinggi dari sekarang. Inti dasarnya sih investasi itu seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi bisa dibilang ini ya, kayak kita nyisihin duit ya. Nyisihin duit, ada uang kita investasikan, tanam ke tadi yang lu bilang ya, tanam ke perusahaan atau kemana, mengharapkan imbal balik yang lebih tinggi di kemudian hari. Ya, betul. Jadi suatu ketika kalau misalnya kita beli barang nih saat ini, terus 5 tahun lagi, 10 tahun lagi pas kita jual itu barang tuh harganya udah lebih tinggi gitu. Ada hasil yang lebih tinggi yang bisa keuntungan kita dapat dari kita jual barang itu. Oke, iya sih. Maksudnya lu pengertian yang oke, ya. Nah, kita perlu pengertian yang simple aja sih, San. Kita sederhanakan aja. Maksudnya biar pendengar tuh juga tahu nih, investasi
lu beli barang, lu jual di kemudian hari. Nah, barangnya apa? Nanti kan ada yang pasar modal, ada yang lain-lain lagi, kayak gitu ya, San ya. Betul. Nah, lu ada tips nggak nih? Ada cara nggak misalnya kalau kita mau mulai investasi? Jelas kan kita harus perbandingan nih duit masuk dan duit keluar ya. Ya. Tentu saja kita harus ada sisa duit dulu, kayak gitu ya, San. Baru lu bisa untuk investasi. Atau gimana menurut lu? Sebenarnya sih kalau untuk investasi itu bukan kita ada sisa dulu baru investasi, lebih baik kita utamain si investasi itu dulu, baru yang lainnya. Ya mungkin kalau kebutuhan pokok mah harus ya, kayak misalnya untuk makan atau bayar cicilan, bayar apa itu wajib lah yang pertama. Nah sisanya pasti kan kita ada uang untuk mungkin ada jatah untuk main atau misalnya beli shopping atau misalnya kalau misalnya suka ngerokok buat ngerokok gitu kan. Nah itu tuh bisa kita kurang-kurangin jatah-jatah yang itu kita sisihin untuk investasi begitu. Oke, menarik sih, menarik. Jadi jangan sisa ya, karena kalau sisa cenderung habis gitu ya. Iya, cenderung habis. Jadi kita harus paksa gitu dari kita buat sisihin duit seberapapun itu, mau 10% dari pendapatan nggak apa-apa. Baiknya sih antara 20 sampai 30, tapi kalau cuman baru bisa 10% doang itu nggak apa-apa. Pokoknya kita harus maksa diri kita lah untuk sisihin. Oke. Jadi mungkin simpelnya gini ya, kita dapat uang 100.000, ya kita lipat 2 tuh, kita bagi 2, artinya uangnya jadi 50.000. Anggapnya gaji UMR 4,5 juta. 4,5 juta, oke. Tapi yang maksudnya biar teman-teman gampang juga nih. Dari uang itu lu bagi 2, terus lu bagi 2 lagi kan, itulah investasi. Jadi misalkan dari 100.000, lu sisihin dulu tuh 50.000. Nah, lu sisihin lagi setengahnya untuk lu simpan untuk investasi. Iya, betul. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi setiap kali kita terima duit, invest dulu. Baru sisanya kita pakai untuk yang lain-lain lagi. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau duitnya nggak cukup, apa yang harus kita lakukan tuh? Nombok nih. Gimana? Kita besar pasak daripada tiang tuh. Jadi pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita. Berarti nggak bisa investasi kalau seperti itu, San? Kalau itu berarti nggak bisa. Terus berarti ada yang salah itu. Di pengelolaan keuangan yang lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Mungkin harus dievaluasi lagi tuh pengeluaran bulanannya. Apakah ada harus yang dikurangin atau Adjust ya, disesuaikan. Harus ditambah gitu. Oke. Ya, menarik sih karena gue dulu punya prinsip tuh gini, seberapapun pendapatan lo, gaji lo, itu nggak akan cukup untuk gaya hidup lo. Nah, tapi seberapa kecilnya gaji lo, itu akan lebih kurang dari biaya hidup lo kan. Kita logika aja, kita lihat orang yang pendapatannya di bawah kita atau sedikit di bawah kita atau jauh di bawah kita, tapi mereka hidup-hidup aja kok. Kan kasarnya kan kayak gitu ya. Masa kita yang ya cukup aja, masa kita yang lebih tinggi kita nggak bisa invest sama sekali kayak gitu ya. Iya, betul. Atau simpelnya gini sih, kalau gue tuh sempat kasih tahu teman-teman Suri juga, gampangnya gini, setiap kali lu ketemu duit 20.000 dari setiap transaksi lu, itu jangan lu pakai, tapi lu simpen. Itu juga kejadiannya ini sih, San, gara-gara 2.000 dan 20.000 kan sama tuh. Iya. Iya kan, sering ketuker tuh ya. Sejak itu kan gue agak nyimpen duit 20.000 gue tuh. Nah, terus dikasih tahu, coba aja, kayaknya ini kalau gue tahan, gak gue pakai, itu bisa buat jadi investasi juga tuh. Duit ininya nih, duit yang gue temukan. Iya. Duit dari hasil transaksi. Kayak gitu. Lu ada tips apa lagi, San, supaya kita terbiasa investasi di awal dulu? Kalau tips investasi di awal ya. Kalau tips sebenarnya sih ya kita coba mulai aja dulu ya. Cuman harus pas sama karakter kita sendiri nih. Misalnya kan kalau investasi itu ada banyak ya, bisa emas, properti, reksadana, saham. Terus sekarang juga ada kripto gitu kan. Cuman yang paling pas aja nih sama diri kita sendiri itu apa, atau yang kecil-kecil dulu lah, yang murah-murah dulu, bisa dimulai reksadana atau saham juga bisa. Saham kan sekarang buka modal 100.000 juga udah bisa kayak gitu. Nah, itu baru mau gue tanyakan tuh. Modal yang dibutuhkan itu 100.000 paling kecil, itu sudah bisa.
Bisa kalau di saham udah bisa gitu. Oh, kalau di saham. Kalau kita Jadi dolar kan atau LM ya, logam mulia itu kan logam 1 mulia. gramnya aja sudah 700.000 atau Iya, berapa sekarang ya. kan nggak bisa Dolar beli kan juga 0,1 gram gitu kan nggak bisa kan. Lo harus beli minimal iya, 1 gram. minimal 1 gram. Itu pun kalau lu belinya 0,1 jadinya perhiasan, bukan LM. Oh iya benar-benar. Banyak orang salah tuh investasi di emas bukan investasi lu beli perhiasan, lu simpen lu jual lagi kan. Tapi maksud investasi di emas adalah logam mulia. Ya betul. Betul. Bukan perhiasan gitu. Oke. Jadi menarik ya, 100.000 pun itu kita sudah bisa Itu udah mulai bisa. investasi. Iya, betul. Kalau misalnya mau mulai investasi, itu coba aja investasi yang sesuai modal ya, jangan maksain punya duitnya misalnya 5 juta, pengen investasi langsung 3 juta gitu jangan. Sesuai modal aja kalau misalnya yang aman-aman, yang kita nggak usah pusing, tapi tiap bulan tinggal nyetor tuh bisa di reksadana. Karena itu reksadana lebih simpel, karena kita kalau misalnya reksadana, uang kalian tuh bakal dikelola sama ahlinya. Ada yang disebut manajer investasi. Nah, Ya, jadi kita nggak usah pusing tuh untuk mantau pergerakan hasil returnnya berapa tiap bulan, tiap minggu, itu nggak usah. Jadi kita mempercayakan ahlinya untuk mengelola uang kita. Kalau misalnya mau yang lebih tinggi lagi returnnya, bisa investasi di saham. Dari modal yang kecil-kecil aja dulu. Nah, kalau saham sih idealnya 1 juta sih udah bisa. Kalau lebih bagus lagi sih 10 juta. Cuman kalau misalnya mau dicicil, nggak apa-apa. 500.000 sebulan gitu, itu udah oke. Tapi kita harus iya, pilih. yang Gimana, Bill? ya, yang penting ini ya, Ya, konsisten ya kalau kita betul. investasi ya. Kita harus konsisten. Tiap bulan lu ada Misalnya, investasi. Kayak gitu. Nanti kan arahnya naik ya, ya. misalnya kita lihat kan contoh kalau misalnya saham gitu, kita lihat saham BRI. BRI kan kita tahu arahnya tuh naik terus kita tahu ke perusahaan BRI itu kan bagus gitu kan, punya pemerintah, terus selalu ada laba tiap tahun gitu kan, terus suka bagi-bagi keuntungan kalau misalnya kita beli sahamnya, terus laporan keuangannya jelas, dan tiap tahun selalu profitnya naik terus gitu kan. Nah, kita rutin aja beli saham BRI gitu misalnya kan, saham BRI kan harganya di 4 ribuan, misalnya kita ngumpulin deh 400.000 dah gitu kan. Ya sekarang tiap bulan kita setor, itu nanti bisa ke depan tuh bisa jadi kayak compound interest gitu, jadi bunga berbunga ngegulung dari hasil Terus bertambah. kecil, lama-lama gulung, ya nggak berasa kan, sekarang aja 10 tahun tuh nggak berasa, 5 Iya, tahun itu nggak betul. berasa. Jadi simpelnya kan tadi kita bisa investasi itu menyisihkan uang, kita bisa beli barang kayak tadi ya, beli LM atau beli dolar atau beli yang lain. Bisa juga kita investasikan atau kos-kosan itu juga termasuk ya, tanah apa itu juga termasuk adalah investasi ya. Cuman kan itu uangnya besar kan, kita harus punya duit banyak dulu. Kalau untuk pemula kita bisa milih kayak yang tadi Sandra bilang, ada reksadana, ada saham. Bedanya reksadana dan saham, kalau reksadana itu ada manajer investasinya yang mengaturnya. Jadi sudah ada paket-paketnya kayak gitu ya. Berarti kita beli di harga sekian, kemudian berapa sih returnnya? Maksudnya yang bagus itu dicairkannya itu? Kalau misalnya bagus apa enggaknya dicairkan itu sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya dirasa udah cukup, udah cukup nih setahun, misalnya kita beli reksadananya udah ngasilin 7%, 8% gitu kan setahun net gitu tanpa dipotong pajak, ya udah boleh kalau mau Udah ambil, cukup kalau ya sesuai ini ya. kebutuhan lagi kepepet ya ambil gitu. Iya, dan katanya kan kalau reksadana investasi ada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah juga ya gitu ya. Kalau yang reksadana dia masuknya ke investasi apa dia tuh? Kalau reksadana itu ada Dan yang saham. kalau reksadana kan idealnya, bukan idealnya ya, umumnya ada 4 nih. Reksadana saham, reksadana campuran, pendapatan tetap, sama pasar uang. Dan kalau reksadana saham tuh biasanya di dalamnya itu portofolionya ada saham, obligasi, sama deposito, tapi lebih mayoritasnya saham sama obligasi. Kalau misalnya reksadana obligasi itu adalah?
obligasi surat hutang yang diterbitin perusahaan. Jadi kalau misalnya lu nih Will, perusahaan lu pengen butuh dana gitu kan, Butuh modal. butuh modal, terus lu ke sekuritas nih, ke perusahaan gua mau bikin ini dong, obligasi, gua butuh modal segini. Nah itu bisa, biasanya obligasi jangka waktunya panjang, 5 sampai 10 tahun. Jadi lu nanti sampai 10 tahun lu harus bayar terus bunganya. Surat utang ya berarti ya. Iya, surat hutang. Nah, nanti yang mendanain lu tuh masyarakat yang beli obligasi lu, gitu. Oh, oke. Tapi kita yang masih pemula banget dan lu rekomen kalau buat pemula dengan dana yang kita kan mau mulai habitnya dulu ya, mau mulai kebiasaannya dulu ya. Jadi kalau dengan kondisi seperti itu ya ini ya lu rekomen itu adalah reksadana atau saham ya. Kalau reksadana sudah makin ngerti, baru kita lebih ke saham. Iya. Kalau obligasi itu agak mahal, Will. Startnya minimal 10 juta. Jadi mungkin kurang cocok buat pemula. Kecuali reksadana yang dikeluarin pemerintah kayak SBI gitu ya. Terus itu mungkin bisa lebih murah. Yang bisa biasa kita beli bank ori kayak gitu kan. Kita ngambil contoh kasus realnya aja lah, karena lu memang dari Mega Capital Sekuritas. Jadi misalkan gue mau mulai investasi nih, gue datang kontak berarti ke kantornya. Hal pertama yang gue lakukan adalah membuka yang disebut dengan RDN yang tadi lu cerita ya, rekening dana investasi. Nah, habis itu gue dapat kontak, mungkin ada pembinaannya gitu nggak sih, San? Maksudnya untuk pemula banget nih, gue mau dong Sandra atau timnya dampingin gue, ajarin gue mana yang gue harus beli, mindset gue seperti apa, ada yang seperti itu nggak, San? Atau gue dibiarin sendiri aja tuh? Biasanya sih kita nggak ada yang begitu ya, itu biasanya kalau orang yang mau investasi saham membuka RDN, berarti dia udah cukup ngerti investasi di saham tuh kayak gimana. Kalaupun yang pemula banget, mungkin bisa kita kasih edukasi sih. Tapi kalau sekarang paling webinar begitu. Kalau dulu kan suka offline kan. Jadi datang ke kantor, kita kasih materi, kita kasih training lah gitu istilahnya. Cuman kalau sekarang kita lebih ke webinar, bisa juga kita kasih training dari awal yang dari dasar banget, saham itu apa. Iya, betul. Terus cara penggunaannya gimana, terus saham belinya tuh di mana gitu. Iya, karena katanya investasi terbaik itu adalah kepala ke atas kan ya. Maksudnya kita punya duit nggak cuma asal naro doang, cuma katanya doang. Sekarang kan gue juga ngeri itu sih. Yang banyak ya di Instagram ya, orang ngepost tiba-tiba jadi ahli saham semua, tiba-tiba jadi ini semua ya. Padahal tuh ternyata ada juga yang MLM juga, ada money game juga, ada skema Ponzi juga tuh ada di sono tuh. Iya, banyak itu harus hati-hati. Biasanya kalau money game itu skema Ponzi, mereka ngasih returnnya itu tinggi banget, nggak masuk akal. Terus lebih ke arah ngumpulin orang, bukan ngeedukasi tentang produknya, tapi malah ngumpulin orang. Ayo, lu ada temen nggak ikutan nih? Ntar lu dapat itu dia. Lalu kasih contohnya orang yang udah zaman dulu banget yang ikut, yang misalnya udah ikut 2 tahun 3 tahun lalu, ini si A nih, dia berhasil sukses dan lain-lain. Itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, lu baru masuk sekarang terakhir, lu telat, kena deh lu skema Ponzi yang terakhir kayak gitu. Jadi skema Ponzi itu untuk pendengar itu, jadi kita dapat uang itu kayak penipuan ya, itu kan dari Charles Ponzi kalau nggak salah namanya, orang pertamanya. Kita dapat uang itu bukan dari hasil investasi atau hasil usaha kita, tapi dapat uang dari merekrut orang di bawah kita tuh. Ini bukan MLM ya, MLM bukan Ponzi ya, tapi kayak kita bohongin lah, misalnya Sandra ngerekrut gua untuk beli saham 1 juta, gue store ke Sandra. Nah, Sandra itu dapat berapa persen dari 1 jutanya gue, bukan dari hasil usahanya pengolahan duit gue tadi kan. Nah, supaya gue balik modal, gue harus nyari orang lagi nih yang kayak seolah-olah tuh kayak dibohongin gitu ya. Jadi korban berikutnya. Jadi kayak buat nutup. Gali lubang tutup lubang gitu ya. Gali lubang tutup lubang. Dan banyak banget ya di Indonesia tuh, gak cuma belakangan ini doang nih. Sebelumnya ada yang travel sama umroh, itu kan juga skemanya begitu ya, San ya. Juga, ya.
banyak. Kemarin juga ada tuh sempat forex, kalau pernah dengar yang Sunton Capital, dengar gak yang di berita yang heboh banget? Ya, Iya. ya robot ya, pakai robot-robot Iya, gitu ya jualannya internetnya sekarang ya. kayaknya ini deh, putus-putus. Oh, putus-putus ya. Iya, oke. Ya, yang dari Sunton ya yang tadi lu bilang ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau investasi, yang pertama itu adalah kitanya ngerti dulu gitu ya, San ya. Jangan Ya, cuma dengar kata orang aja gitu loh. ya. Lu harus tanggung jawab sama duit lu. Kenal dulu Walaupun produknya. betul, walaupun lu ke manajer investasi ke reksadana, reksadana kan lu suruh orang ngolahin ya. Ya, Tapi lu sendiri juga harus ngerti gitu kan ya, San ya. iya prinsipnya jangan asal, oh ya udah kata si ini reksadana saham ini cemplungin aja di situ. Ya enggak gitu juga. Ya lu harus belajar lu. Ini sekarang kan gampang nih, tinggal googling gitu, searching reksadana terbaik, MI terbaik, atau saham yang market cap, big cap yang mana gitu. Iya, Sekarang dan udah lu dimudahkan. jangan marah. Maksudnya biasanya kan orang tahu-tahu pokoknya mau profit aja ya. Ini kan kita Iya, investasi kan, invest ke perusahaan, ke bisnis, dia bisa untung, dia bisa rugi. iya Kayak betul. gitu kan. Lo kan MI-nya kan kasih rekomendasi aja, belinya yang ini. Nah, kalau seandainya rugi ya lu itu sudah resiko kita gitu loh. Namanya kita investasi ke orang, namanya bisnis kan bisa untung bisa rugi kan. Iya betul banget. Nggak Mm-mm. namanya untung nggak rugi, nggak mungkin. Iya, itu dia. Nah, kalau dari Meganya sendiri, lu ada produk-produk keuangan apa lagi nih yang kita bisa untuk pemula, untuk belajar investasi nih, untuk awal-awal banget nih? Nah, kebetulan tuh kita, Mega itu kan di bawah CT Corp ya, Pak CT, punya Pak CT, heeh. Jadi kita tuh lagi ngembangin aplikasi, jadi hampir semua anak perusahaan CT Corp itu ngembangin aplikasi masing-masing. Tapi nanti jadi terintegrasi ke aplikasi Alobank. Pernah dengar nggak Alobank? Alobank belum. Ya, Alobank itu bank digital punya CT Corp. Jadi setiap anak perusahaan kan lagi ngembangin aplikasi nih. Nah, Mega Sekuritas sendiri tuh lagi udah ngembangin aplikasi juga, namanya Investasiku. Di dalamnya itu ada produknya, pasar modal sih, ada saham, obligasi, reksadana, sama produk nanti untuk perencanaan keuangan gitu. Cuman yang bisa ditransaksiin untuk sekarang itu baru saham dulu. Yang ketiga lagi tahap development gitu. Jadi kalaupun lu mau invest, udah nggak usah capek-capek datang ke kantor, lu tinggal download, udah langsung ngerebis aja gitu. Terus kalau misalnya Buat mau ikut, aplikasi aja gitu ya? terus kita Oh, juga lagi ada semudah itu program ya? nih. Iya, sekarang udah gampang semuanya, udah semua digitalisasi, udah nggak butuh Iya, sales lagi. Terus kalau benar-benar. misalnya mau trading saham nih, biasanya kan kalau zaman dulu kalau trading saham ada salesnya kan, beli apa nih yang bagus sekarang di market, atau yang sahamnya lagi murah yang mana nih, atau sahamnya yang bagus nih yang mana nih gitu kan, butuh rekomendasi gitu nasabahnya kan. Nah, kalau sekarang semua rekomendasi itu ada di aplikasinya, jadi Aplikasi tinggal tadi. delete aja aplikasi tadi. Jadi Mm-mm. sekarang udah lebih Iya gampang lah, sih, lebih dimudahkan. banget. Awal-awal tuh gue inget banget tuh ke salah satu reksadana ya, harus ke kantornya dulu, Iya, dia ngisi profiling dulu form ya, kan, formnya yang isi form tebel juga, dulu. Iya makanya. tanda tangan berkali-kali. Iya, itu kita yang sudah paham tuh, maksudnya masuk aja prosesnya masih panjang. Kalau sekarang kan Iya, sudah enak banget ya, udah kayak tadi gampang. cerita gitu ya. Sehari udah langsung jadi. Wah gila, sehari udah bisa langsung jadi. Iya, iya, cepet. Oh, Karena syaratnya apa aja, San? kalau syarat sih paling cuma KTP sama NPWP aja. KTP dan NPWP ya. Terus sekarang kebetulan nih kantor lagi ada program edukasi investasi, tapi khususnya saham ya. Jadi untuk orang-orang pemula yang emang benar-benar pengen belajar, nanti kita bentuk kelompok tuh, nanti kita adain webinar buat dia supaya dia tuh benar-benar ngerti apa sih investasi saham, kenapa sih harus investasi, kayak begitu. Yang benar-benar buat pemula lah, yang sampai biar ngerti gitu. Iya, good news banget tuh. Zaman gue berjuang sendiri tuh nyari-nyari. Malah internet belum bisa Iya, canggih bisa. sekarang kan ya. Sekarang Harus gampang, lo baca. nyari di YouTube juga udah bisa. Itu dia. Belajar. Ya Baca kan? ini Indonesian Capital Atau jangan Market salah belajar Directory aja. dulu tuh.
Iya. Ngecek-ngecek, Sekarang ngitung mah nggak usah baca rasionya buku sendiri. yang tebel-tebel. Mhm. Iya Nggak iya, usah baca sekarang buku udah yang enak banget tuh. tebel-tebel, itu kan udah praktis. Dimanja, Mhm. dimanja banget sebenarnya ya. Iya, terus sekarang di Eee, aplikasi, banyak aplikasi trading saham juga udah suka kasih sinyal-sinyal ini, beli sama jual, atau misalnya udah bisa ngasih indikator-indikator lu saatnya beli atau jual gitu, jadi nggak usah capek-capek baca buku. Ini maksudnya apa ya, heeh. ini maksudnya apa, enggak, itu semua Itu aplikasi lu sudah jadi apa belum? udah jadi. Oh, udah jadi, berarti ada di App Store sama di iOS ya? Ada App Store, ada Namanya iOS. apa tadi? Investasiku, Investasiku ya, ya, dari Mega Capital Sekuritas. sekuritas, ya betul. Jadi kita ke sana, kalau memang tertarik untuk belajar investasi, ambil program yang edukasi tadi, Mhm. dana awal yang diperlukan tadi 100.000 tuh sudah mulai bisa tuh, atau lu rekomen, berapa nih, untuk benar-benar Kalau start kita investasi? kalau misalnya kalau bisa sih, Rp1.000.000 lah udah bisa. Tapi untuk yang bener-bener investasi ya, bukan yang buat trading ya. Kalau trading kan lebih kayak jual beli jual beli, jual beli, misalnya sekarang 2 hari, 3 hari kemudian udah kita jual, terus minggu kemudian udah jual. Kalau investasi itu Mhm, yang bener-bener lu masukin di long term. satu saham, terus lu rutin duitnya masukin ke situ, sebulan 1.000.000 atau sebulan 500.000 gitu di satu saham yang emang prospek bisnisnya bagus ya, harus dilihat juga kan, prospek bisnisnya bagus, terus barang-barangnya udah kita lihat di sekitar kita, kayak misalnya Indofood gitu kan, siapa sih yang nggak makan Indomie Ya, gitu kan. Terus mhm, kan, eee, yang kita beli misalnya sahamnya Indofood, dikit-dikitnya satu lot dulu, semampunya dulu kan sambil belajar, yang penting rutin sih, gitu. Karena kalau iya misalnya iya, kita heeh, betul. nggak investasi, uang kita nanti bakal habis sih, nggak ada nilainya gitu, untuk di masa mendatang. Iya, itu dia tuh, Tadi juga, Mhm. waktu gua pernah podcast sama financial planner, dia bilang tuh, uang itu lo harus habisin justru, jangan dibiarin nganggur. Heeh. Karena itu juga kejadian kan kalau uang lu diemin tuh cenderung habis tanpa lu tahu habisnya kemana. Iya Jadi iya kalau iya. ada uang justru, itu lu habisin di awal dulu. Iya Nah, iya. pos-postingannya apa? Kalau tadi kan Mhm. financial planner, ini kan kita belajar bagaimana cara untuk investasi kayak gitu. Mhm mhm. Dan ini ya, dimudahkan sekali, sudah tinggal download aplikasi, kalau tertarik bisa ke itu, ada kelas-kelas kecilnya lagi, ada edukasinya. Ada. Mhm. Nah, jadi tadi, gue sedikit menggarisbawahi yang dari, pernyataan Sandra tadi tuh, kalau kita trading saham, kalau kita invest di saham, memang ada 2 jenis. Iya. Yang pertama itu adalah trader, Mhm. jadi kita beli di harga Mhm. murah, kemudian kita jual waktu harganya tinggi. Mhm. Nah, itu kalau saham kan satu arah. Iya. Kalau, tingkat lebih lanjutnya forex bisa dua arah, tapi jangan dulu lah. Iya Forex iya. jangan untuk Iya. pemula dulu. Nah, kalau untuk saham kan beli di harga murah, jualnya kemudian di harga yang, tinggi. Iya, Nah, betul. itu kan dia kan grafiknya naik Mhm. turunnya kan cepet tuh. Mhm. Jadi kita ngelihatnya tuh, short term. Kalau trader Mhm. tuh untuk jangka pendek. Iya, betul. Beli, jual. Nah, yang Sandra anjurkan adalah untuk investasinya. Investasi, iya, jangka Artinya kita, panjang. long term, jangka jangka menengah, jangka panjang, itu juga bisa perencanaan, pensiun ya. Bisa, Nah, iya invest ke betul. sana, Mhm. supaya ke depannya akan lebih enak sih. Iya iya Gitu ya kira-kira ya? iya, gitu Nah, kira-kira. lu bisa kasih gambaran nggak, San? Supaya, pendengar sama teman-teman ini, lebih menarik lagi tuh. Misalnya nih, hasil investasinya gua kayak lu bilang 1 bulan 1 juta ya, berarti 1 tahun 12 juta. Mhm. Nah, yang kemarin-kemarin tuh yang sudah-sudah dulu akan jadi berapa sih duit gua, 5 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian tuh? Atau nggak usah setahun 1.000.000 kali ya mungkin sorry, nggak usah sebulan 1.000.000 mungkin terlalu besar untuk pemula ya. Anggap Mhm aja gitu setahun kita, 5.000.000 gitu, mhm 5.000.000. Kalau kita hitung return-nya saham kan bisa sampai, 18%, tapi kita hitung pahitnya aja ya 15% gitu misalnya ya, setahun. mhm. Berarti kalau lu invest 1.000.000, kalau dapat 15%, berarti itu kan lu dapat, tadi investasi berapa gue lupa. 5 juta, Hah? lima 5 juta, juta, kalau heeh, 5.000.000, berarti kan lu dapat keuntungan itu
15% berarti 500.000 ditambah 750.000 ya, benar nggak? Ya kan? Ya, yang ini kan lu tuh. Matematika gue kan memang jeblok tuh, San. Ya bener kan 15 juta, 5 juta. 5 juta. Keuntungan per Ini lu tahun. gak terima duit kecil atau gimana nih? Oke, 5 juta misalnya. Anggap aja lu rutin 5 juta setahun investasi di Gue hitungin juga deh. Biar nggak salah jadi ya. Sekitar 15% per tahun ya kalau saham ya? Minimal. Nggak minimal sih pahit-pahitnya. Kadang saham ya rata-rata lah ya. Rata-rata sih 18%-an. Dikali 5 juta tadi. 5 juta dari 15% dari 5 juta itu 750.000. Nah, berarti uang kita akan jadi 5 juta 750.000 kalau kita investasi saham. Iya. Nah, plus tadi kata lu yang kabar gembiranya adalah compounding tadi. Iya. Berarti kalau lu nggak ambil, bunga berikutnya itu bukan dari 5 juta lagi gitu ya. 15%-nya bukan dari... Tapi harus konsisten lo tiap tahun nabung 5 juta. Iya, kan? Dan nggak lu tarik kan? Iya, nggak tarik. Jadi misalnya 5 juta tahun ini dapat bunga 750.000, lu tahun depan 5 juta lagi. Berarti kan modal lu jadi 10 juta 750.000 kan? Iya. Nah, itu 10 juta 750.000 dapat bunga lagi 15%. Gitu aja terus ngegulung terus ya. Ujungnya bisa. Kalau misalnya jangka waktunya lama, misalnya sampai usia pensiun gitu 55, misalnya usia kita sekarang 30 gitu kan, sampai pensiun 55, 15 tahun lagi, itu bisa sampai miliaran, dan uang segitu mungkin ya cukup lah buat kebutuhan pensiun gitu ya, bukan buat gaya hidup pensiun. Banget. Kebutuhan. Ya iya, kan? banget sih, banget. Dan lagi kan gini ya, kita investasi itu kita berpikirnya kan jangka panjang. Tadi yang Sandra bilang tuh jangan kaget nanti kalau di tengah-tengah tuh memang dia akan naik turun kan, tapi secara grafik terakhirnya dia akan cenderung lebih naik kan. Iya, benar. Oke. Nah, terus apalagi itu, San? Maksudnya kita soal top up ya. Top up itu kan penambahan. Apakah kita bisa top up-nya itu di satu waktu aja atau bisa top up kapan aja tuh? Kalau kita nanti ke reksadana atau ke top up bisa kapan aja terserah. Terus uangnya juga bisa dicairin kapan aja terserah. Jadi kalau saham itu atau saham sih lebih liquid sih ya daripada reksadana. Karena kalau reksadana kan harus cairinnya boleh juga sih tiba-tiba. Cuman kan ada jam-jamnya begitu ya. Tapi kalau lebih liquid emang lebih liquid lebih liquid saham. Lebih liquid saham ya. Bisa cairin kapan aja. Ya, dan ini ingat ya, ini investasi ya, jangan sering diambil ini uang nih. Iya, jangan sering diambil, kalau kepepet pun kalau bisa jangan. Iya, kalau bisa kayak gitu ya. Anggap ini karena uang kan ini lupa. Uang lupa. Dan investasi nggak boleh pakai uang panas ya, bahaya. Apalagi pakai hutang itu nggak boleh, bahaya. Alasannya tuh, San, maksudnya hutang adalah gue nggak punya duit nih, jadi gue pinjam duit sama lu, San, 1 juta, terus 1 juta lu gue beliin untuk reksadana tuh nggak boleh gitu. Iya, jangan. Karena kan kalau misalnya investasi, kan goals-nya tuh jangka panjang. Terus reksadana ataupun saham, itu kan harganya fluktuatif kan. Kadang naik, kadang turun, kadang di situ-situ aja. Nah, once lo lagi butuh duit, atau lo harus balikin gitu duit ke temen lo gitu, lo minjem uang. Tapi dalam keadaan sahamnya itu lagi minus gitu. Atau reksadana tuh lagi kondisinya lagi di situ-situ aja atau lagi minus gitu kan. Ya lu kalau misalnya lu mau cairin, lu dalam keadaannya rugi dong. Itu berarti bukan investasi kan. Kalau investasi kan lu ngarepin masukin duit untuk nanti lu jual, lu dapat return gitu, dapat hasil yang lebih tinggi gitu dari modal yang lu keluarin. Nah, kalau itu uang dari minjem, lu bisa jadi rugi. Apalagi kalau saham itu kan lumayan fluktuatif ya harganya ya. Iya. Sebentar bisa turun banget, sebentar bisa naik banyak. Betul. Gitu. Dan mungkin dari sisi psikologisnya juga kali ya, San ya, karena bukan duit gue, ya udahlah gue lebih cuek gitu. Jadi gue lebih tidak rasional gitu ya.
Oh, Mungkin juga iya. nggak sih kayak gitu, kayak duitnya Sandra nih, ya sudahlah, hilang ya udahlah, bukan duit gue atau gimana juga gitu kan. Biasanya orang kayak gitu sih orang yang ini ya, yang greedy, yang pengen cuman ngambil uang, untung cuan gitu, ngambil cuan cepet, terus modalnya bukan yang modal sendiri gitu. Oh, terus misalnya, ini saham ini nih, lagi saham A lagi bagus nih, gitu kan, harganya lagi naik terus, tapi gua nggak ada duit nih, pengen masuk ke situ. Mhm Gua minjem mhm lah, mhm. misalnya gua minjem ke lu, "Minjem lah sebentar, nanti gua balikin dalam waktu beberapa hari, karena nih sahamnya lagi bagus nih, lagi naik terus." Iya Masuklah dia iya. ke saham itu. Nggak taunya pas dia masuk, harganya turun. Terus gimana mau balikin Ah, ke lu? Ya iya nggak? itu dia Itu tuh. gimana? Makanya, pakai dana sendiri aja, uang sendiri aja ya. Iya, betul. Dan Mhm. dia Nah, dananya harus sama dari ini, uang dingin. dananya harus itu ya. Heeh. Saham, kita tadi ngomongin saham. Sebenarnya arti saham itu, apa sih? Kan kayaknya dia bukti kepemilikan ya, Ya, atau apa betul. sebenarnya tuh kalau kita punya Bener, saham tuh? saham itu bukti kepemilikan. Jadi, kalau misalnya jadi gimana ya, kalau saham itu bahasa awamnya ya, kalau misalnya lu kayak lu lah punya usaha gitu kan, Mhm usaha apalah gitu, sirup gitu, apa. Berarti kan lu yang pemegang saham usaha itu kan, mhm. kurang lebih sih seperti itu. Jadi bukti Atau kepemilikan. ginilah, heeh, mungkin, mudahnya begini, kalau kita, ngomongin akuntansi sedikit nih ya, akuntansi Iya, kan, iya, modal sama dengan utang plus aset ya. iya. Nah, modal kita berapa misalnya, dapatnya 100 juta atau 1 M lah. Mhm, Habis itu dipecah ke lembar-lembar saham gitu ya, San, ya? Dipecah ke beberapa persen ke suratnya itu. mhm. Nah, Sandra beli tuh, kayak Mmm. gitu, Oh jadi misalkan atau orang lain beli. ya, jadi simpelnya gini, misalnya, gua pengusaha nih, Mhm pengusaha bakso gitu ya, mhm terus gua tuh mau, butuh modal lagi, mau ekspansi, mau bikin apa, cabang-cabang bakso gua gitu misalnya di luar kota gitu, tapi gua nggak ada duit mhm. nih, gua butuh duit, yang bisa ngasih gua gitu, yang bisa minjemin gua modal gitu kan. Nah, akhirnya ya udah deh gue tawarin dulu tuh Will, misalnya, "Mau nggak nih, gue lagi butuh modal misalnya 10 juta, gue ngumpulin orang nih, 3 orang, 5 orang, 5 orang lah misalnya gitu kan, modalnya 2,5, 2,5, 2,5." Nah, berarti secara nggak lain, kalau lu nitipin modalnya itu ke gua, lu sebagai pemilik saham usaha bakso gua, gitu, Iya, itu dia. Itu juga kurang kalau, lebih. mau ngelamar anak orang enak tuh, bisa dibilang, "Saya yang punya Indofood," gitu ya. Iya, "Saya punya iya, iya, BRI, iya. Pak." Heeh. Oh, Walaupun cuma bener. satu satu lot Satu doang, walaupun cuma iya, cuma bener, bener. sekian kecil Jadi doang. kalau Ah, beli saham tuh kayak begitu, jadi kita kayak pemiliknya. pemiliknya lah walaupun minoritas ya, bukan yang mayoritas. Pemilik si usaha Iya itu iya gitu. iya, heeh Mhm, mhm, heeh. Betul, karena, ini juga menjawab, pertanyaan teman-teman karena banyak yang bilang itu nggak mau ke sini karena takutnya haram atau apa. Padahal mhm. MUI pun, ada sertifikat, maksudnya Udah halal ya mengeluarkan, untuk iya, iya sudah mengeluarkan statement bahwa fatwa, saham tuh nggak, iya. fatwa tidak Udah lama haram. lagi Wil ngeluarin 2011. Itu dia, gue juga sekarang sering bilang sama orang-orang tuh, sama binaan bahwa, Mhm, "Ini nih nggak haram nih, ini, MUI saya sudah mengeluarkan. Bisa menjadi haram kalau lu nggak ngerti. Nah, lu mhm, judi itu jadinya tuh." iya betul, Betul, bisa jadi kayak itu, lu asal beli aja, lu asal denger orang aja, habis itu lu, ya itulah berharap itu naik, bukankah itu sama dengan iya, judi kayak gitu kan. mhm, Tapi iya. sekali lagi kalau kita mengerti, ya itu jadinya adalah untuk investasi kita kayak gitu ya. Sebenarnya harus harus ini juga sih, harus, ngerti juga dasarnya saham. Saham itu apa sih? Kalau saham itu kan kayak suatu bukti kepemilikan, kayak kita tuh beli perusahaan, tapi perusahaan itu yang udah sorry bukan itu. Jadi kita beli, suatu prospek bisnis gitu kan. Mhm, Prospek bisnis, suatu perusahaan yang memang bisnisnya itu udah bagus, udah jalan. Karena kan kalau misalnya saham-saham yang ada di bursa sekarang, yang IPO sekarang itu bukan perusahaan-perusahaan sembarangan tuh. Karena kan bursa iya ngeluarin ngeluarin persyaratan kan kalau mau listing di kita, mau sahamnya dimiliki masyarakat,
itu tuh seenggaknya 3 tahun terakhir laporan keuangan harus plus, nggak boleh minus, harus bagus gitu kan. Dan Iya. dilihatlah dari segi pendapatan, profitnya, utang-utangnya, seperti itu. Kalau misalnya itu udah lolos, boleh deh itu masuk ke bursa. Berarti kan kalau misalnya kita beli saham yang ada di bursa sekarang itu sekitar ada 740-an saham, berarti kan kita beli perusahaan yang emang udah bagus, yang udah running well gitu kan. Dan kita nggak usah capek-capek bangun bisnis dari nol, kita tinggal beli sahamnya aja. Berarti kita udah menjadi pemilik sedikit, pemilik minoritas gitu dari si perusahaan itu, gitu. Jadi Iya, nggak iya. ada unsur judinya, Ada unsur gitu. judinya kan. Nah, pertanyaan berikutnya San yang muncul, jadi kita tahu dari mana sih ini saham yang cocok untuk dibeli? Ya, jadi untuk teman-teman yang masih pemula banget, untuk beli saham itu minimal adalah satu lot. Ya, Satu lot adalah 100 lembar kayak gitu ya San ya. ya Jadi betul. misalkan harga per lembarnya BRI tadi lu bilang berapa? 4 ribuan. 4 ribuan. Berarti 100 lembarnya kita harus beli 400.000. satu lotnya 400.000, kita simpan, kita jual di kemudian hari. Dan itu bervariatif ya. Kadang kalau kemahalan dia bisa pecah lagi tuh supaya lebih murah lagi supaya bisa dibeli lagi. Iya betul, kayak BCA ya kemarin ya. Dia Kayak kan udah BCA terlalu betul. tinggi. Udah mahal, siapa yang mau beli gitu kan. Itu dia. Satu lot Zaman gua kuliah tuh San, zaman gua kuliah satu lotnya tuh gope tuh 500 lembar. Sekarang sudah enak ya, sudah per 100 lagi ya. Iya, 100. Nah, pertanyaannya San, bagaimana kita tahu rekomendasi saham yang akan kita beli tuh? Kalau misalnya buat investasi gitu ya? Ya, buat investasi. Kalau kita nggak ngomongin trading, karena ini ada investasi. Iya, dasarnya aja sih. Kita harus lihat perusahaan itu ngasilin laba atau enggak, keuntungan. Will. Internet. Ya. Ya, nge-freeze tadi San. Boleh tolong diulang lagi? Jadi kalau misalnya pertama kali kita lihat, simpelnya ya, kalau misalnya kita mau investasi saham nih, saham apa sih ini yang bagus gitu kan, yang cocok. Pertama, yang lu harus tahu tuh perusahaan itu tuh ngasilin untung nggak, ngasilin laba nggak gitu selama bertahun-tahun, konsisten nggak dia ada labanya gitu. Terus ngeceknya di mana tuh San? Biasanya kalau misalnya di aplikasi tuh ada namanya tuh PER, price earning ratio, ada di analisa fundamentalnya ada kalau di aplikasi. Oh, iya, oke. Dan lagi kan kalau misal lu udah IPO kan lu harus open public ya, laporan keuangannya segala macam harus dilihat ya. Iya, benar banget. Nggak boleh. Publik harus tahu, karena kan publik pemilik saham juga. Kalau lu pemilik saham kan lu harus tahu dong kinerja perusahaan yang lu punya gitu kan. Kayak gimana nih, ini prospek bisnisnya bagus nggak sih, jelas nggak sih? Kalau nggak jelas, ngapain gua nanam duit gua di situ, mending gua cabut aja gitu, gua usaha kambing gitu kan. Iya, betul. Terus ya gimana? Terus apa mau nanya apa ya? Enggak sih, cuma nge-review doang. Maksudnya ngebuka mata juga lah ke saham itu pentingnya kayak apa ini ya, pengertiannya apa. Jadi kita intinya sih kembali lagi ke kitanya ya, apakah kita paham, apakah kita ini prinsipnya jangan dengerin orang gitu loh. Ya, maksudnya bukan dengerin asal rekomendasi lu beli-beli gitu ya, tapi ya, dengerin ahlinya yang berbicara edukasinya tuh kira-kira seperti apa kayak gitu ya San ya. Ya, intinya sih kita harus belajar sih. Kalau apalagi kalau misalnya hal baru ya yang belum pernah kita kenal sama sekali, kita kan harus pelajari sebelum kita memutuskan. Oh yaudah nih, gue cocok nih, gue bisa nih ya, kayak orang mau menikah lah gitu kan. Lu harus pacaran dulu, lu harus kenalin dulu tuh orang. Karena kan menikah itu juga investasi bukan? Iya betul. Betul nggak? Kan? Iya. Kalau misalnya lu nggak mungkin beli kucing dalam karung kan? Ya udah sama dia, yaudah gue langsung nikah sama dia. Ya enggak, lu harus kenalin dulu dari awal. Harus tahu dari hal kecil sampai hal yang paling dalamnya gitu kan, sifat-sifatnya atau gimananya gitu. Terus gue lanjutin tadi Will yang saham ya, cari saham yang bagus ya. Yang ada 3 tuh, selain pastiin itu sahamnya atau perusahaannya harus bisa ngasilin laba secara konsisten. Tiap tahun harus ada gitu kan. Terus
kedua, lu juga harus lihat perusahaan itu tuh labanya growth nggak, berkembang nggak, naik nggak gitu. Kalau misalnya laba lu stuck di situ-situ aja, berarti kan beban operasional atau apa kalau di akuntansi itu istilahnya beban usaha lu itu kan berarti kan naik malah lebih besar kan daripada revenue yang lu dapetin karena Ya, karena profit lu di situ terus tiap tahun gitu kan. Kita harus nyarinya perusahaan yang profitnya tiap tahun naik. berkembang juga, naik juga. Terus ketiga kita juga harus tahu tuh perusahaan itu rasio hutangnya gimana, besar apa kecil. Rasio hitung terhadap modalnya ya. Misalnya perusahaan itu perbandingan rasionya 1:1. Jadi modal yang dikeluarin sebanding sama hutang bukan modal yang ngeluarin. Modal yang dipunya sebanding dengan hutang yang harus dibayarin, ya itu masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya rasionya semakin besar, semakin gede, berarti ada yang salah kan sama perusahaan itu dan nggak layak Ya, untuk diinvestasi. betul. Gitu. Jadi Nah, ini kalau juga milih, nah kenapa? nggak apa-apa lanjutin, sorry, gimana? Nah, jadi intinya kalau misalnya kita mau investasi saham, kita harus tahu nih seluk-beluk laporan keuangan si perusahaan ini nih gimana dari tahun ke tahun. Karena kan kalau misalnya kita investasi di perusahaan itu, kita sebutnya emiten ya, perusahaan itu, berarti kan kita kayak membeli prospek bisnis perusahaan itu untuk ke depan kan, untuk tahun-tahun yang mendatang gitu. Nggak cuman lu beli sekarang, tahun depan lu Jual. bisa jual, keluar ya enggak lah, nggak cukup waktunya. Gitu. Iya, iya. Kurang lebih gitu. Yang tadi lu bilang itu adalah namanya fundamental ya, kalau nggak Ya, salah ya, betul. San. Analisa fundamental, kita melihat fondasi atau fundamental rasio-rasio keuangannya dari Ya, perusahaan-perusahaan. Nah, ya. ini kan channel UKM, channel tentang UKM. Nah, itu juga gue sering bilang nih, bahwa lu belajar investasi ke perusahaan, itu bisa juga lu terapkan ke perusahaan lu sendiri, ke Bukan, UKM iya, lu betul. sendiri. Karena ke depan Kayak nanti tadi lu bilang gimana? Iya, rasio iya, keuangan. tadi kan lu bilang juga misalnya rasio keuangannya modalnya 1, utangnya juga 1, Iya. atau seperti itu. Kita bisa terapkan ke situ bahwa ini perusahaan yang dicari orang. Artinya secara UKM kita juga bisa benchmark ya sebutnya ya. Jadi meniru Iya. perusahaan yang sudah oke kan. Ya misalnya gini lah, nggak usah jauh-jauh. Misalnya UKM itu kan berarti masih kecil ya. Terus Usaha kecil menengah ya. kalau misalnya UKM itu bisnisnya bagus gitu kan, mungkin nggak dilirik investor. Pasti investor ngelirik. Perusahaan lu bagus nih, revenue lu tinggi, terus lu utang lu cuma sedikit. Mau nggak perusahaan lu gua nanam modal deh ke perusahaan lu Iya. gitu. Ntar perusahaan lu bisa buka cabang lagi di keluar kota, atau di luar daerah apa di mana. Ya kan keuntungan juga kan buat yang punya UMKM. Betul, Gitu. betul. Dan itu ya, tadi kan misalnya kayak nanam saham, buka cabang, kemudian ada bagi hasilnya gue kasih ke lu nih, ke investor. Itu kalau di emiten perusahaan itu disebutnya juga dividen ya. Ya, betul, dividen. Jadi teman-teman pendengar tuh selain kita bisa dapat, kalau yang kita beli murah harga itu kan dapatnya capital gain bukan sih istilahnya ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya saham sih ada 2 ya keuntungannya. Nah, itu dia. Lu dapat capital gain, kalau capital gain gitu, misalnya beli sekarang di harga 1.000, lu jual di harga 5.000, berarti kan lu untung 5 kali lipat ya. Iya. Nah, itu capital gain. Terus selain itu, kalau misalnya lu setia invest di satu perusahaan itu, dan perusahaan itu bagus, dan perusahaan itu suka bagiin profit gitu tiap tahun, dividen gitu, kalau di karyawan mungkin bonus gitu ya. Nah, itu lu tiap tahun dapat itu sharing profit, karena kan lu sebagai pemilik saham juga kan, lu pasti punya hak dong, punya hak untuk dapat profit tiap tahun kan, karena lu kan nanamin modal di situ. Betul. Jadi kalau pemula antara itu ya, reksadana atau saham ya, lu rekomen untuk itu ya, San ya. Untuk pemula. Dan sekarang juga benar-benar udah enak banget dah, tinggal download aplikasi. Apa tadi aplikasinya? Investasiku. Pokoknya Investasiku.
Investasiku sudah mudah banget tuh. Dulu gue mau ngajuin tuh kayak tadi cerita ya, berminggu-minggu prosesnya, baca di profiling lagi, ini tinggal semuanya load aplikasi. Dan nggak usah mikir yang terlalu mahal, 100 juta, harus 10 juta. Nggak usah, 1 juta setiap top up 100.000 pun sudah bisa kayak gitu ya. Itu ya San ya. Kalau untuk pemula, itu dulu, karena kita harus ngebentuk habit dulu, ngebentuk kebiasaan. Investasi itu menurut gue bukan soal ini sih, maksudnya itu ya tadi, tapi lebih ke pribadi kita juga tuh San, supaya nggak boros, supaya ngerti uang tuh kemana, kayak gitu ya. Sebenarnya simpel aja sih kalau investasi itu, satu, untuk ngebit ngelawan inflasi, karena inflasi itu nggak pernah nggak lewat gitu, pasti ada inflasi tiap tahun gitu kan. Dan harga bahan pokok itu pasti selalu naik tiap tahun, nggak mungkin yang tadinya inget banget tuh bensin dulu cuma 700 ya zaman gue kapan tuh ya. Sekarang udah 7.000, itu kan kenaikannya dahsyat banget. 6.000, 7.000 zaman ini SBY, Presiden SBY masih segitu ya. Ya kan, segitu kan. Terus uang sekolah juga, apalagi kalau emak-emak tuh, pasti tahu uang sekolah tiap tahun naik, gitu kan. Iya. Kebutuhan bahan pokok, mama juga pasti udah lebih hafal tuh, kebutuhan bahan pokok. Apalah, bawang, gula, apa gitu, pasti telur gitu kan. Beras, tiap tahun pasti naik. Kalau duit lu segitu-gitu aja, lu bisa beli apa gitu nanti ke depan. Ya mungkin sekarang nggak berasa, karena kan inilah ya, bisa lah kita cover, cukupin. Tapi kalau uangnya cuma taruh di tabungan doang, di tabungan yang nggak ada bunganya gitu kan, bunganya cuma sedikit, atau anggaplah deposito lah, kita punya deposito sekarang udah bunganya cuma 4%, ya kan, nggak berasa. Ya nanti ke depan gimana mau beli beras dan lain-lain gitu kan, nggak ada buat kebutuhan hidup. Betul. Iya sih, tadi menarik tuh, kata kuncinya adalah inflasi ya. Inflasi kan kenaikan harga barang-barang atau kemerosotan nilai uang ya. Nilai uang dulu 10.000 yang tadi lu cerita, 7.000 bisa dapat 1 liter bensin. Kalau sekarang mah udah nggak dapet kan. Kayak lu beli mobil lah, mobil zaman dulu Avanza 99 juta ya kalau nggak salah. Sekarang kan udah 200 ya. Lu kalau mau beli punya duit 99 juta beli Avanza, lu cuma dapat setengah. Iya, itu dia. Iya, sama ini sih iyalah sekarang kan menurun juga tuh kelangkaan apa. Jadi itu mengamankan nilai uang kita juga ya. Mengamankan kekayaan kita. Betul. Ya, apalagi San tips-tips dari lu soal investasi, soal cara menabung. Kita belajar banyak sih hari ini soal mindset, soal cara-cara menabung. Apalagi tuh yang kita perlu pelajari atau kita perlu dengar pengalaman dari lu juga terkait soal investasi untuk pemula. Kalau investasi pemula intinya sih semua tuh harus belajar dulu sih. Misalnya lu pengen lihat orang gitu, lu FOMO gitu ya, fear out of missing out. Nge-freeze lagi. Ya, nge-freeze San. Dari FOMO tadi gue dengernya tuh. Ya, FOMO. Misalnya lu kayak sekarang kan lagi rame tuh orang trading saham, kripto, terus pamerin untung 100%, 200%, ribuan persen gitu. Aduh, kayaknya coba download misalnya. Lu beli kripto, Bitcoin gitu. Nggak tahu Bitcoin itu lagi harga tertinggi. Lu beli, terus beberapa hari ya lu langsung rugi lah, pasti dia turun, harganya bakal turun, nggak mungkin dia naik terus gitu kan. Itu kenapa? Lu FOMO, fear of missing out, nggak mau ketinggalan, tapi lu nggak belajar. Jadi intinya kalau misalnya sebelum kita mau terjun ke sesuatu hal, lu tuh harus belajar dulu, lu harus cari tahu dulu, lu harus kupas tuntas dulu gitu semuanya, biar lu nanti ujungnya nggak dirugikan gitu. Karena hidup kita kan nggak lepas dari belajar ya, kita harus belajar terus. Setua apapun kita harus terus belajar sih menurut gue. Iya, sampai sekarang juga lu kalau nggak belajar lu ketinggalan lah. Iya. Yang tadi kata lu bilang, Will, kita harus investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas itu apa ya? Otak kita. Jadi lu harus kembangin otak
kita harus ngomongin otak kita, harus terbuka sama pengetahuan dan zaman yang sekarang gitu kan. Jangan mau ketinggalan, jadi dia harus gali terus lah gitu. Kalau misalnya lu nggak tahu ya lu nanya, kalau misalnya lu pengen belajar ya lu cari tahu di mana lu bisa belajar kayak gitu. Kayak gue aja nih, gue Ya, kan baru mulai trading saham kan. Gue udah lama kerja di sekuritas, cuman gue tuh nggak tahu, nggak terlalu banyak tahu, nggak terjun banyak gitu di dunia saham. Kemarin pas gue trading saham ya gue trading yang maksudnya investasi saham, invest yang saham-saham yang familiar aja, yang istilahnya blue chip gitulah ya, yang market cap-nya besar gitu, yang liquid banget gitu kan. Cuman ya gitu, invest. Kalau gue orangnya nggak sabaran kan, jadi invest kok lama banget naiknya gitu ya. Kok orang-orang pada bisa trading tuh kayak gimana sih? Kan kalau di kantor tuh suka banyak-banyak apa, kita ada WA group gitu kan. Beli saham ini, jual saham ini, beli saham ini lagi murah gini-gini. Jadi gimana sih pas gue ikutan beli kok malah turun, malah minus gitu kan. Akhirnya gue belajar sendiri, gue ikutan kelas gitulah, kelas saham yang belajar full gitu 1 bulan. Jadi trading saham tuh kayak gimana sih, terus jangan sampai lu trading saham malah harusnya beli di bawah, lu beli di atas, jual di bawah, yang ada lu rugi bukan untung. Kalau saham kan beli di bawah, jual di atas ya. Kalau gue selama ini beli di atas, jual di bawah. Tapi untuk pemula jangan diikutin ya, lu harus memang belajar dulu gitu. Nah yaudah gue belajar, baru setahun ini baru gue tahu tuh, oh trading tuh begini, kalau misalnya investasi tuh begini. Kalau investasi yang kata lu bilang itu pakai fundamental kan, lu lihat nih, oh prospek bisnis tahun ini gitu kan. Kayak gue tuh kalau yang gue investasiin sekarang tuh saham BBRI sama saham BBHI yang punya Alobank, punya CT itu. Kalau yang gue tradingin, kalau misalnya lu lebih mau ke trading yang aktif jual beli itu sedikit sih pakai fundamentalnya, lebih banyaknya lu pakai grafik. Jadi lu baca pergerakan harganya, lu baca candle-nya, ini artinya apa, terus Doji pergerakannya Star lagi gitu-gitu lah ya. Ya, kayak gitu-gitu, hanging man, gitu-gitu, terus trennya apa, trennya lagi naik, apa lagi turun, terus polanya head and shoulders lah, atau pola bendera lah, racing flag atau apa gitu. Ya itu lebih ini sih lebih banyak, tapi lebih simple, kata orang sih lebih simple pelajari teknikal daripada fundamental. Ya, gitu. Intinya sih gini, kalau profesi lu adalah jual beli saham, pekerjaan ya, kayak gue kan ada PT sendiri ya, berarti gue beli saham adalah untuk invest. Ya, kalau memang gue di depan komputer sudah liatin grafiknya, artinya kan itu sudah pekerjaan utama gue di situ. Ya silakan menjadi trader. Nggak ada benar, nggak ada salahnya juga kan, itu kan tergantung dari pribadi lu juga, aktivitas lu seperti apa. Iya benar, harus tahu waktu gitu. Kalau misalnya lu sibuk, lu nggak bisa ngeliatin monitor terus, ngeliatin pergerakan harga dikit, lihat ini udah turun, udah naik apa belum ya, itu nggak bisa. Kalaupun trading lu bisa, cuman tradingnya yang jangka pendek, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kayak gitu. Tapi lu harus tahu juga ada berita apa nih di saham ini, gitu. Kayak misalnya contohnya ya gitu ya, saham Arto yang punya Gojek gitu kan. Terus Arto terus merger sama Gojek, itu kan harganya langsung melambung tinggi gitu kan. Gojek membeli bank digital gitu, sahamnya Arto langsung melanjut tinggi. Terus Grab sama saham apa tuh kemarin ya, DMMX langsung harganya naik. Atau Raffi Ahmad sama kemarin Kaesang ya, yang ada di saham apa? Ya, PP apa gitu ya? Ya, yang Kaesang beli. Ya, itu kan harganya langsung naik. Cuman kalau orang awam jangan pernah beli saham ketika ada berita keluar. Karena jangan beli saham apa? Jangan beli saham ketika beritanya tuh lagi keluar. Misalnya kayak kemarin berita Gojek beli bank digital, Bank Arto gitu kan. Keluar beritanya hari ini. Nah, lu langsung beli tuh hari itu. Nah, itu jangan. Itu cenderung harganya tuh bakal turun dulu. Gitu. Walaupun nanti jangka panjangnya pasti naik sih.
Tapi kan kalau misalnya kalau pakai yang even pakai kita fundamental, kita harus lihat dulu lah harganya ini udah cocok nggak sih masuk di segini gitu. Ya, apa Gitu terkoreksi ya istilahnya ya. Ya, Jadi dia karena kan biasa kalau sebelum naik dia kenapa? akan turun dulu gitu. Iya, karena kan kalau saham kan nggak mungkin naik terus tuh kan ya. Pasti dia Iya. jenuh kan. Ada titik Mm-mm. jenuhnya, dia tuh naik terus. Pasti ntar dia akan koreksi dulu sedikit, turun dulu dikit. Nah, lu bisa deh tuh ambil di situ. Turun dikit untuk naik lagi gitu. Bisa. Kalau Mm-mm. ya intinya kalau fundamental sih kita kalau kita tahu itu bagus, kalau fundamental ya kita Mm-mm. mah tutup mata aja gitu. Tapi Iya, kalau betul. misalnya nih, secara fundamental bagus, tapi kok harga sahamnya turun terus atau gimana gitu kan, lu harus evaluasi lagi tuh. Lu harus mikir Harus lagi berani cut kayaknya loss ya. ya, ini kayaknya udah nggak bagus deh, mending gua cabut aja lah, ngapain gua capek-capek nanamin modal gua kan. Misalnya udah bertahun-tahun di situ tapi kok harganya tuh di situ-situ aja gitu, nggak naik-naik lagi. Itu lu wajib keluar sih, cari saham yang lain yang lebih bagus lagi. Saham yang lain ya. Iya, Kalau di saham itu gampang. kenapa? Terkenalnya apa? Yang terkenal tokonya Warren Buffett, sering denger kan? Oh iya sih, betul. Nah, dia tuh Sampai sekarang. namanya bapak investasi. Iya. Jadi dia tuh suka lihat-lihat saham yang tadi gue bilang itu laporan keuangannya bagus, tapi harganya tuh masih murah gitu. Tapi dia lihat prospeknya. Misalnya perusahaan lu gitu Will ya. Gue Warren Buffett-nya gitu. Perusahaan lu William nih bagus nih, prospeknya ke depan bagus. Tapi kayaknya dia masih bagusnya nanti nih 10 tahun lagi, tapi udah kelihatan dari sekarang. Nah, gue bakal buru-buru tuh invest dulu. Nih gue invest deh Oh iya. ke lu gitu. Lu terserah duitnya lu puter deh, gue tahu lu berpotensi gitu kan untuk ngembangin duit gue nyimpen di sini ya di sini. Ya gue tutup mata aja udah. 10 tahun kemudian duit gue pasti udah menggunung. Nah, itu yang dilakukan Warren Buffett kayak gitu. Dia nggak pernah trading. Dia selalu investasi. Banyak yang diinvestasiin dia. Dan dia cukup lama megang investasinya. Jarang yang ada dijual sih. Jadi ya tahu lah berarti kaya banget kan jadinya. Iya, kan Bill Gates apa juga kan dari dia juga kan. Microsoft kan dia investasiin dulu tuh awal tuh. Iya. Kalau di Indonesia ada Warren Buffett Indonesia siapa namanya? Lo Keng Hong. Orang Lo Keng Hong kan? Lo Keng Hong, betul Warren Buffett ya, Warren Buffett Indonesia tuh. Kalau dia investasi di ini ayam ya nggak salah ya, pakan ternak ya. Ya kalau masing-masing ada caranya lah ya. Iya. Ada cara menganalisanya. Ada caranya. Terus masing-masing pasti caranya yang sesuai sama dirinya tuh beda-beda. Iya, sama logikanya juga logika sendiri. Gue cocoknya trading, lu cocoknya invest, ya itu. Iya. Jangan maksa. Jangan maksa, betul. Nah, kalau mau lebih merem lagi, tadi kan lu bilang beli saham yang fundamentalnya bagus. Kalau yang mau lebih merem lagi ya kayak lu ngomong tadi, San, adalah blue chips atau LQ45 ya. Nah, itu adalah 30 saham terbaik di Indonesia atau 45 saham terbaik di Indonesia. Nah, beli itu aja sudah pasti, bukan sudah pasti ya, kemungkinan besar akan aman untuk jangka panjang. Nah, tapi intinya kalau investasi kan tadi kata kunci itu dari si Sandra udah ngomong, belinya jangan dia sudah oke, jangan pas dia sudah growth, sudah mature, harga sahamnya pasti sudah mahal. Nah, kalau memang mau, kita analisa yang mau naik itu, yang tadi Sandra cerita tuh. Harus bisa baca tren. Misalnya laporan keuangannya bagus nih perusahaan, tapi harga sahamnya masih murah banget. Masuk dah tuh. Lu beli udah langsung itu. Iya, istilahnya under value ya. Under value, benar. Kalau beli ya kan, sudah. Benar. Untuk tahu under value apa udah over value gitu kan. Iya, dan ingat bahwa kalau saham perusahaannya bagus, selama lu tidak jual, lu tidak rugi. Betul ya, San ya? Betul. Misalkan gue 10 tahun lagi baru mau jual buat investasi. Sekarang rugi ya santai-santai aja. Terakhirnya kan pasti dia akan naik kan. Iya, benar. Tidak akan rugi kalau belum kita jual lah, kita masih tahan atau apa. Tapi ya harus mental kita kuat juga. Iya, benar. Ini kita kuat juga gitu ya, San ya. Kita kan nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba ada krisis gitu kan, udah pasti harga pada turun, saham-saham semua perusahaan pasti turun, pasti hancur gitu kan. Walaupun
krisis digambarin bahwa 10 tahun sekali pasti akan krisis ya. Iya, cuman kalau perusahaan yang bagus pasti dia bakal bangkit lagi. Iya, Sebenarnya dia bakal recovery-nya bangkit lagi. lebih cepat gitu kan dibandingin perusahaan yang nggak bagus, perusahaan yang nggak sehat gitu kan, gitu. Iya, iya. Mhm. Will? Menarik banget. Sama satu, kita tahu bahwa sekarang nggak susah sama sekali, tidak membutuhkan dana yang terlalu besar seperti dulu, Nggak. dan ini juga kata kuncinya nih, bahwa waktu adalah teman investasi yang terbaik Ya, ya. betul. Ya, kalimatnya gimana? Gue lupa tuh ininya tuh. Gue udah sering Investasikan nonton waktu, podcast bukan? Raditya gue tuh. Gimana? Investasikan waktu, apa tuh maksudnya? Yang mana? Bukan, maksudnya lu kalau beli sekarang, waktu itu adalah teman investasi terbaik kalau nggak salah deh. Kalimatnya itu dari Raditya Dika tuh. Jadi gue lupa. Kalau lu investasi dari muda deh. Nah, hidup lu akan lebih aman tuh. Oh iya, betul. Daripada maksudnya orang-orang kan bertanya, kapan sih investasi yang paling tepat gitu? Nah, itu Kapan? dia. Ya sekarang juga, nggak ada Sekarang tunggu juga. kapan. Segera. Karena bentuk mindset, bentuk kebiasaan habitnya itu yang susah. Yeah. Tapi lama-lama akan ini sendiri sih. Nah, sama satu lagi sih, San, yang gue suka dari investasi itu adalah lu semakin mengenal diri lu sendiri gitu. Iya. Kan? Apakah lu tahan godaan? Iya. Apakah lu nggak sedikit merah saja lu sudah deg-degan atau Panik seperti gitu apa? ya. Udah panik. Nah, itu alat juga untuk mengenal diri kita sendiri kayak gitu ya, San ya. Itu harus kita atur juga sih psikologis kita, maksudnya. Ya kayak misalnya trader itu tuh nggak cukup waktu setahun 2 tahun bisa manage psikologisnya, tahan sama lihat market kalau misalnya lagi crash gitu kan, atau pas lagi naik gitu kan, lagi untung. Mereka butuh waktu rada lama, puluhan tahun, bertahun-tahun untuk bisa menjaga psikologisnya, jadi jaga mental kita gitu loh, supaya ya nggak greedy atau nggak sayang-sayang kalau misalnya lagi rugi kayak gitu. Itu Ya, belajar kesiapan mental sih. Soalnya kalau yang iya. hubungan sama uang sensitif ya. Betul banget. Oke, San, kita sudah di akhir segmen. Lu bisa kasih kita kesimpulan atau tips-tips lah, terutama ya untuk pemula atau advice atau apa soal investasi untuk pemula tuh. Kalau investasi untuk pemula, ya itu yang tadi gue bilang sih. Investasi jangan ditunda-tunda. Harus secepat mungkin lah gitu sekarang juga. Karena kehidupan kita kan terus berjalan gitu ya. Nggak ada kesempatan lo buat ngulang gitu kan. Untuk menyesali apa yang udah diperbuat itu nggak ada. Jadi jangan sampai kita nanti menyesali kemudian hari, yang penting kita berbuat investasi itu ya dari sekarang, semasa kita masih aktif, masih produktif, masih bisa nyari duit, ngasilin duit gitu kan. Dan ya itu satu yang paling penting, investasi itu adalah leher ke atas. Jadi sebelum lu mau mulai benar-benar investasi, lu harus cari tahu dulu investasi apa tuh yang cocok buat diri kita sendiri gitu kan, investasi apa yang pas, terus instrumennya apa yang pas buat diri kalian. Kalau misalnya kalian karyawan yang pekerja, nggak mungkin dong bisa investasi yang terlalu fluktuatif gitu pergerakan harganya. Pasti carinya investasinya yang aman, yang bisa dilakukan rutin setiap bulan, setor tiap bulan, terus kalian tenang gitu kan. Intinya itu sih kurang lebih ya, perbanyak wawasan aja sih tentang investasi sama instrumen-instrumennya, jangan sampai salah kecoh, jangan sampai ketipu, yang ada nanti kita bukannya kita investasi ngasilin untung, malah yang ada kita rugi, ngasih buang-buang uang gitu. Oke, thank you Sandra, sudah di akhir segmen. Thank you ya untuk waktunya ya. Ini Thank you juga loh Will. Ya, kita jadi paham nih bahwa untuk pemula tuh lain-lain tuh bisa siapapun bisa lah ya untuk investasi ya. Siapapun bisa. Oke, thank you ya waktunya ya Sandra ya sekali lagi ya.
Oke, thank you Will. Oke, jadi tadi kita sudah berbicara panjang lebar dengan Beridra Sandra. Dia adalah Business Development dari Mega Capital Sekuritas. Ini topik yang menarik ya. Ini penting juga karena banyak persoalan hidup itu disebabkan oleh uang dan bisa diatasinya oleh uang. Ya. Ingat, saya selalu katakan bahwa uang itu dia objek, bukan subjek. Dia netral, dia tidak baik, dia tidak jahat. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana untuk investasi. Investasi yang baik adalah investasi yang dilakukan. Oleh siapa? Tadi sudah dijawab, siapa saja. Mau mahasiswa atau yang lain, selama Anda sudah punya pendapatan, itu bisa segera investasi. Dan semakin muda itu juga semakin baik. Nah, kenapa? Karena tadi sudah dibahas ada inflasi dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar tentang investasi, semoga membuka wawasan kita semua dan agar kita bisa segera untuk memulai investasi. Oke, saya William, sampai jumpa di podcast berikutnya.